Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 22 Maret 2021 tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kekuatan dan keberhasilan berasal dari Kristus. Saudaraku yang terkasih, motivasi dalam memberitakan Injil adalah karena memberitakan Injil merupakan keharusan dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus yang telah menerima anugerah kasih karunia Allah dengan cuma-cuma di dalam kelahiran, kematian, kebangkitannya, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, serta turunnya Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, dan yang menyertai kita, menyertai persekutuan orang-orang percaya sepanjang zaman. Dalam hal memberitakan Injil, Rasul Paulus mengatakan, kalau tidak memberitakan Injil adalah merupakan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dalam penginjilan yang dilakukannya, Rasul Paulus tidak memegahkan dirinya, dan penginjilan yang dilakukannya tidak menjadi sesuatu yang mengharuskannya memaksakan apa yang menjadi haknya di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya. Banyak haknya sebenarnya yang harus dia peroleh sebagai manusia yang bekerja dan sebagai penginjil, tetapi hak tersebut tidak yang terpenting bagi diri Paulus di dalam penginjilan yang dilakukannya. Bagi Paulus adalah menjadi sukacita baginya jika orang-orang yang diinjilinya atau yang diajarinya menunjukkan sikap hidup yang baik. Sebab yang diinjilinya dan diajarinya adalah surat Kristus yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus dalam Nats mengajarkan bahwa apa yang dilakukannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi semuanya kekuatan yang ada padanya bersumber dari Allah. Dia tidak layak dan tidak berhak untuk memperhitungkan buah Injil sebagai hasil upayanya, atau karena penginjilan yang dilakukannya dia harus dihormati dan hak-haknya diterimanya. Paulus sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah pekerjaan Allah. Dia hanya melakukan penginjilan dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa yang dilakukannya adalah apa yang dapat dia perbuat. Selanjutnya adalah pekerjaan Allah. Lukas pasal 17 ayat 10 mengatakan, demikian jugalah kamu apabila telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudaraku yang terkasih, hanya kuasa Tuhanlah yang menyanggupkan Rasul Paulus mengajarkan Injil keselamatan, melayakkan dan menyanggupkan dia menjadi seorang pelayan perjanjian baru di tengah-tengah jemaat.
Apa maksudnya pelayan perjanjian baru? Perjanjian baru yang dimaksud adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya. Perjanjian baru tersebut tidak seperti hukum yang dituliskan Allah dalam 2 loh batu dan yang diserahkan kepada Musa di Gunung Sinai. Hukum yang tertulis, yakni hukum Musa atau hukum Taurat, itu mematikan. Kenapa mematikan? Sebab tidak seorang pun yang dapat melakukan tuntutan hukum Taurat tersebut, dan upah dosa atau pelanggaran terhadap hukum Taurat adalah maut atau kematian. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perjanjian baru tersebut dituliskan oleh Roh di dalam batin dan di dalam hati orang-orang percaya, yang dituliskan oleh Roh Kudus, yaitu melalui pengajaran dari Rasul Paulus, adalah Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan, dan Roh Kudus jugalah yang memberikan pertumbuhan, dan perjanjian tersebut dikatakan menghidupkan. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, Roh Kuduslah yang turut bekerja di dalam hati dan batin setiap orang yang mendengarkan pengajaran rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus dalam nats ini, sehingga seseorang yang mendengarkan Injil tersebut memberikan tanggapan yang positif terhadap Injil yang didengarkannya. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan ulang apa yang menjadi motivasi kita dalam mengabarkan Injil dan dalam melayani. Hendaknya kita mengingat bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya di dunia ini. Memberitakan Injil adalah hutang dan tanggung jawab bagi kita, karena kasih karunia Allah yang besar di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kematian. Kita dilayakkan dan kita disanggupkan untuk menjadi alatnya memberitakan Injil di dalam kata dan perbuatan. Segala aktivitas kita berhasil juga karena kasih karunia Yesus Kristus kepada kita, sehingga tidak layak seorang pun di antara kita untuk menyombongkan diri. Marilah kita menjadi kesaksian bagi dunia ini, supaya dunia mengenal kita sebagai murid-murid Kristus. Sehat-sehat di dalam Tuhan. Marilah kita taat akan protokol kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan dan keberhasilan kami, kiranya di dalam hidup ini kami hanya memuliakan nama Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan kami. Amin.